Halo semuanya, ya kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini adalah video pembelajaran sejarah. Ya, kali ini kita akan belajar memahami untuk konsep berpikir dalam sejarah. Mungkin sebelumnya kalian sempat pernah dengar ya konsep berpikir sejarah ya pada video sebelum-sebelumnya. Ya mungkin nah kali ini kita akan belajar mendalami ya lebih mendalam tentang konsep berpikir dalam sejarah. Pastinya masih ingat dong ya konsep berpikir dalam sejarah ada apa aja sih ya? Nah, sebagai pengantar, dalam mempelajari dan menyusun peristiwa sejarah akan selalu berhubungan dengan waktu. Nah, guna memahami peristiwa sejarah tersebut, kita perlu menyusun peristiwa sejarah menurut urutan waktunya sesuai dengan cara berpikir diakronis dan sinkronis. Nah, sudah ingat kan? Dalam ilmu sejarah, konsep diakronis dan sinkronis ini dapat menjadi cara pendekatan suatu peristiwa sejarah dalam pengkajiannya. Nah, yang pertama adalah berpikir sejarah secara diakronik atau bahasa lainnya adalah kronologi. Nah, pengertian diakronik sering disamakan artinya dengan kronologi yang dengan secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos dan logos. Oleh karenanya, kronologi adalah ilmu tentang waktu yang dalam perkembangannya menjadi ilmu bantu dalam sejarah. Ya, dalam kronologi, peristiwa atau kejadian-kejadian itu disusun sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Dalam cara berpikir diakronik itu lebih mementingkan prosesnya, sehingga berupaya untuk melihat sejarah dari sudut rentang waktu. Nah, diakronik memiliki sifat vertikal dan memiliki konsep perbandingan. Dengan pendekatan berpikir diakronik, kita bisa menyaksikan bahwa peristiwa sejarah itu terus bergerak dari masa ke masa. Oleh karenanya, dengan berpikir diakronik, itu memungkinkan seseorang untuk mengamati proses perubahan dari waktu ke waktu. Seseorang dapat mengamati kausalitas atau sebab akibat antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya secara kronologis ya. Jadi ada kaitan sebab akibat di dalam peristiwa tersebut. Ya, bagaimana awalnya, kemudian prosesnya, dan kemudian akhirnya seperti apa. Diakronik adalah berpikir secara kronologis, ya, urut dalam menganalisa sesuatu. Nah, kronologi sendiri adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Sejarah yang bersifat diakronik juga berarti memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruangnya. Ingat tadi kan kita kalau diakronik itu kan kita fokus ke waktunya, urutan waktunya ya, tapi dalam ruangnya itu terbatas. Kita menjelaskan keruangannya itu terbatas. Contohnya adalah kronologi Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Ya, di sini akan dijelaskan ya mengenai proses-prosesnya. Kronologi bagaimana sih terjadinya Perang Diponegoro? Ya, yang awalnya pemerintah kolonial berencana membangun jalan untuk melancarkan sarana transportasi dan militer di Yogyakarta. Kemudian tanggal 20 Juli 1825, daerah Tegalrejo dikepung Ratu Belanda. Lalu Diponegoro dan pengikutnya menyusun strategi gerilya. Belanda menerapkan strategi benteng Stelsel tahun 1827. Tahun 1829 kemudian Kiai Mojo ditangkap. Dan pada akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap di Magelang tanggal 20 Maret 1930 ya. Nah, gambar di samping itu adalah gambar ilustrasi penangkapan Pangeran Diponegoro oleh tentara kolonial. Kalau masih bingung tadi kan 1825 sampai 1830 kan rentang waktunya panjang kan 5 tahun. Nah, ada contoh yang kedua yaitu kronologi pertempuran Ambarawa yaitu 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 ya. Jadi tahapannya seperti ini. Awalnya tentara sekutu yang diboncengi Nica yaitu mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Kemudian tanggal 23 Oktober 23 November 1945 ketika matahari mulai terbit, mulailah terjadi tembak-menembak antara kaum pejuang kemerdekaan dan pasukan sekutu. Kemudian, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar pada tanggal 11 Desember 1945. Kemudian, serangan mulai dilancarkan pada tanggal 12 Desember 1945 pukul 4.30 pagi. Lalu yang terakhir pertempuran berakhir pada tanggal 15 Desember 1945 dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Sekutu akhirnya dibuat mundur ke
Semarang ya. Coba kalau kalian amati contoh yang kedua ini ya. Kan tiap-tiap poin ini ada kayak tanggal kejadiannya atau kayaknya. Mulai 20 Oktober, 23 November, kemudian 11 Desember, kemudian 12 Desember, akhirnya 15 Desember. Nah, itu kan menekankan pada waktu. Ya. Ini mengenai berpikir sejarah secara diakronik atau kronologi ya, sesuai dengan urutan waktu. Nah, selain diakronik, kalian pasti masih ingat ada yang namanya sinkronis ya. Tapi sebelum kita membahas tentang sinkronis, ya alangkah baiknya ada contoh satu lagi ya. Contohnya adalah dalam karya sejarah pendekatan diakronik. Ini dapat kita lihat dalam buku 30 tahun Indonesia Merdeka. Ada pada gambar. Nah, buku tersebut memuat catatan peristiwa dan foto-foto dokumentasi perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam kurun waktu 1945 sampai 1975. Berbagai peristiwa politik di Indonesia yang terjadi dalam kurun waktu tersebut dipaparkan atau dijelaskan secara kronologis dalam buku yang terbagi menjadi 4 jilid. Jilid pertama tahun 1945 sampai 1949, jilid kedua tahun 1950 sampai 1964, jilid ketiga tahun 1965 sampai 1973, dan jilid yang keempat, jilid terakhir itu 1973 sampai 1975. Nah, tiap-tiap waktu itu ya dijelaskan menurut kronologinya. Misalnya tahun 1945 bulan apa, tanggal apa, bulan berapa gitu ya. Itu nanti dijelaskan ada peristiwa apa saja dan itu diurutkan. Ya, urut mulai tanggal 1 sampai mulai dari bulan 1 sampai bulan 12 ya. Seperti itu, mulai tahun 45 sampai tahun 49 seperti itu. Jadi dijelaskan urutan peristiwa menurut kronologisnya. Nah, yang kedua ya, tadi sudah sempat saya singgung kalau cara berpikir yang kedua adalah cara berpikir secara sinkronik. Ya. Pengertiannya ini, kata sinkronis berasal dari bahasa Yunani yaitu syn yang berarti dengan dan kronos yang artinya waktu, masa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik itu artinya segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi di suatu masa yang terbatas. Secara bahasa, berpikir sinkronis dalam sejarah adalah mempelajari peristiwa yang sezaman atau bersifat horizontal. Dengan demikian, pengertian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan berbagai aspeknya pada waktu atau kurun waktu tertentu atau meneliti gejala-gejala yang meluas dalam ruang, tapi dalam waktu yang terbatas. Ya, ini kebalikan dari diakronik tadi ya. Di sini itu lebih meluas dalam ruang, tapi dalam waktu yang terbatas. Ya. Sinkronik lebih menekankan pada struktur, artinya meluas dalam ruang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sinkronik dalam sejarah adalah kajian-kajian yang menitik beratkan pada gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa, tapi dengan waktu yang terbatas. Nah, secara umum, sinkronik ini punya ciri-ciri 7 ya. 7 ciri-ciri ya. Yang pertama, mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau ya. Kemudian kedua, menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, karakter. Lalu ketiga, bersifat horizontal. Keempat, tidak ada konsep perbandingan. Kemudian kelima, cakupan kajian lebih sempit. 6, kajian sangat sistematis. Nomor 7, sifat kajian lebih serius dan mendalam. Ya, jadi karena terbatas dalam waktu tapi meluas dalam ruang, otomatis kajiannya itu lebih mendalam ya. Contohnya berikut. Ya. Jakarta saat pembacaan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi peristiwa di sini yang ditekankan itu adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 itu ada apa sih ya, terutama pas pembacaan proklamasi. Ya, pembacaan proklamasi 17 Agustus 45 merupakan peristiwa yang penting bagi bangsa Indonesia. Nah, peristiwa itu terjadi Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pembacaan proklamasi dihadiri sekitar 500 orang dari berbagai kalangan, membawa apapun yang digunakan sebagai senjata. Walaupun Jepang sudah dikalahkan, ya, tapi bala tentara Jepang itu masih berada di Jakarta. Suasana Jakarta masih kondusif. Awalnya proklamasi akan dibacakan di lapangan Ibrada, tapi dipindahkan ke kediaman Soekarno karena dikhawatirkan terjadi pertumpahan darah. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Kalau kalian amati, ya, ini lebih seperti kita mendeskripsikan pada tanggal itu, ya, pada waktu itu terjadi ada apa aja sih? Ya, kan kita seperti menggambarkan sesuatu, suasana saat itu. Contoh yang kedua tentang sinkronik. Ya,
Suasana pada tragedi G30 SPKI. Nah, tragedi G30 SPKI ini terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Nah, saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan 7 jenderal TNI, Angkatan Darat, dan beberapa orang lainnya. Soeharto pada saat itu diperintah untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Soekarno. Nah, Soekarno berhasil menuju Istana Presiden di Bogor. Soeharto bersama pasukan yang ia pimpin berhasil mengontrol semua fasilitas yang sebelumnya itu dikuasai oleh pelaku G30S PKI. Nah, dari sini kan kita lihat lagi-lagi itu seperti sebuah deskripsi pada saat itu apa saja sih yang terjadi? Apa saja yang terjadi saat itu? Ya, apa saja yang terjadi pada saat tanggal 1 Oktober itu. Ya, kita seperti mendeskripsikan peristiwa tersebut. Nah, lalu bagaimana cara berpikir diakronis dan sinkronis dalam belajar sejarah? Nah, sejarah mengajarkan kepada kita cara berpikir diakronik atau kronologis. Artinya berpikirlah secara runtut, teratur, dan berkesinambungan, jangan loncat-loncat. Nah, dengan konsep kronologis, sejarah akan memberikan kepada kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah dari tinjauan aspek tertentu, sehingga dengan mudah kita dapat menarik manfaat dan makna dari hubungan antar peristiwa yang terjadi. Nah, adapun dalam kehidupan sehari-hari, konsep berpikir diakronis atau kronologis sangat diperlukan jika kita ingin memecahkan masalah. Cara berpikir sinkronik akan mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu terhadap peristiwa atau kejadian pada waktu tertentu. Ya, misalnya seperti hari ini, apa saja sih yang terjadi? Ya, kalau kalian amati, pasti kalian tahu. Ya, kita lebih teliti, harus lebih teliti. Ya. Selain melatih kita untuk dapat berpikir sinkronik dan kronologis, sejarah juga mengajarkan kepada kita cara berpikir holistik. Nah, holistik ini memiliki pengertian menyeluruh, artinya dalam mengamati atau mempelajari suatu peristiwa, kita sebaiknya menggunakan cara pandang dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Contohnya, kita ingin mempelajari mengapa perang dapat terjadi. Dengan cara berpikir holistik, kita akan mulai mempelajari sebab-sebab, tokoh yang terlibat, di mana terjadinya, kapan terjadinya, faktor pemicu, usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya perang, korban, dan akibat dari perang tersebut. Oleh karena itu, kita juga belajar bahwa setiap akibat pasti ada sebab. Sebab, akibat, sebab. Nah, sejauh mana kemampuan kita dapat mencegah sebab atau mengurangi, bahkan menghindari akibat yang tidak kita inginkan. Nah, itu cara guna dari berpikir holistik. Ya, selain dari sinkronik dan diakronik. Lalu ke periodisasi dan kronologi. Tadi kan sempat disinggung, kronologi itu cara berpikir urut. Nah, ternyata ini kaitannya dengan yang namanya periodisasi. Periodisasi yang pertama ini ya, klasifikasi dalam ilmu sejarah menghasilkan pembagian zaman, periode, pembabakan waktu atau masa. Kurun adalah satu kesatuan waktu yang isi, bentuk, dan waktunya tertentu. Dalam periodisasi diadakan serialisasi rangkaian babakan menurut urutan zaman. Sejarah dibagi menjadi zaman-zaman dengan cirinya masing-masing. Periodisasi sangat penting dalam historiografi karena merupakan batang tubuh cerita sejarah. Periodisasi mengungkapkan ikhtisar sejarah dan di dalamnya harus dapat dikenali jiwa atau semangat masing-masing zaman. Ya, masing-masing pola atau struktur urutan kejadian atau peristiwa-peristiwa. Periodisasi dapat disusun berdasarkan perkembangan politik, perkembangan perekonomian, kesenian, agama, dan sebagainya. Setiap penulis sejarah bebas menentukan memilih periodisasi yang mencerminkan keyakinannya, pendiriannya, dan visi sejarahnya. Contohnya kalau kalian masih ingat itu adalah buku SNI jilid 1 sampai 6 ya. Buku Sejarah Nasional Indonesia kan itu ada yang namanya periodisasi ya, mulai periodisasi prasejarah, zaman Hindu-Buddha, kemudian masa Islam, masa kolonial, masa pergerakan, dan masa Indonesia merdeka. Pengertian dari periodisasi atau pembabakan waktu adalah salah satu proses strukturisasi waktu dalam sejarah dengan pembagian atas beberapa babak, zaman atau periode. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang begitu banyak dibagi-bagi dan dikelompokkan menurut sifat unit
atau bentuk sehingga membentuk satu kesatuan waktu tertentu. Nah, periodisasi atau pembagian babagan waktu merupakan inti dari cerita sejarah. Nah, tujuan periodisasi ini apa sih ya? Nah, mengetahui babagan waktu sejarah akan sangat bermanfaat bukan saja bagi penulis, tapi juga para pembaca. Ya, terlebih lagi bagi para siswa yang belajar ilmu sejarah biar nggak bosan gitu loh ya. Biar kalian cepat paham. Nah, cerita sejarah yang ditulis para sejarawan dengan menempatkan skenario peristiwa sejarah dalam setting babagan waktu akan sangat memudahkan serta menarik para pembaca atau siswa untuk mengetahui peristiwa secara kronologis. Adapun tujuan dari pembabagan waktu antara lain ada 5 tujuannya. Ya, melakukan penyederhanaan, memudahkan klasifikasi dalam ilmu sejarah, mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis, memudahkan pengertian. Yang kelima, untuk memenuhi persyaratan sistematika ilmu pengetahuan. Oke, yang kedua adalah kronologi. Ya, kronologi adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Selain itu, kronologi juga dapat membantu untuk membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat berbeda yang terkait peristiwanya. Kronologi sejarah berkaitan dengan periodisasi sejarah. Kronologi sejarah diperlukan karena dalam peristiwa sejarah terdiri dari berbagai jenis dan bentuk yang berbeda. Nah, setiap peristiwa perlu diklasifikasikan berdasarkan jenis dan bentuk peristiwanya. Peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasi itu tadi lalu disusun secara runut berdasarkan waktu kejadian yang berlangsung. Nah, secara runut di sini artinya masing-masing peristiwa tersebut disusun dari masa yang paling tua, paling awal, sampai masa yang paling akhir atau masa paling muda. Nah, tanpa konsep kronologi ini, penyusunan peristiwa sejarah akan mengalami kerancuan dan dikhawatirkan bahwa peristiwa yang terjadi pada suatu masa akan masuk ke dalam masa atau zaman yang lain. Kronologi berarti sesuai dengan urutan waktu. Peristiwa sejarah akan selalu berlangsung sesuai dengan urutan waktu sehingga peristiwa-peristiwa sejarah tidak terjadi secara melompat-lompat urutan waktunya atau bahkan berbalik urutan waktunya atau anakronis. Oleh karena itu, dalam mempelajari sejarah, agar kita mendapatkan pemahaman yang baik, harus memperhatikan urutan kejadiannya atau kronologisnya. Pemahaman sejarah yang bersifat anakronis ya, akan menimbulkan kerancuan, bahkan akan membuat pemahaman yang salah tentang sejarah. Peristiwa-peristiwa sejarah yang diceritakan dan disusun berdasarkan urutan kejadian tanpa memberi penjelasan tentang hubungan sebab akibat atau kausalitas antara peristiwa tersebut dengan kronik. Oke, sekian penjelasan dari video kali ini tentang konsep berpikir dalam sejarah. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.